kita lipat lepit lipat sebenarnya kalau dibilang kotor ya kotor lah ya, tapi ya hai sahabat online dimanapun kalian berada, selamat pagi, selamat beraktivitas ya untuk teman-teman semua, Bunda Panda dan semuanya aja ya, tidak tersebut tidak disebut satu persatu gimana ya. Jadi pagi ini aktivitasku ya TKW Hongkong, ngopi dulu sebelum beraktivitas, tapi wis aku mahal, aku kerja sih judulnya gawe kopi ireng ya mbok. Ngopi Kang, ngopi Mbak Ayu, Rika pada wis ngopi kurung. Kopi hitam, si hitam wangi banget. Kita ngopi dulu guys. Jangan bebek, jangan banyak-banyak ya tuh. Kental banget, mantep banget. Nek misalnya kayak nang warung-warung biasanya kan nek ngopi mesti kayak gitu kan, tutorial ngaduk kopi nang warung. Kita lipat lipat sebenarnya kalau dibilang kotor ya kotor lah ya, tapi ya kan wong nang Indonesia neng nang warung biasanya kan nganggo kayak ya. Kita aduk dulu. Kental banget. Aduh, seger banget. Ngambune rek. Nah, kayak gini kan. Wis ki ngudek ki buang ya. Kopine wis siap, gari rotine. Mantep. Ngerti ora? Bahasa Indonesia. Dulu waktu saya belum ke Hongkong, itu saya pikir di Hongkong itu nggak ada nasi ya teman-teman. Jadi aku pikir tuh di luar negeri itu makannya tuh roti. Terus ya nggak tahu makan apalah intinya, tapi nggak ada nasi. Setahu aku kayak gitu dulu. Lah nanti aku makan apa di sana kayak gitu kan? Nanti aku lapar gitu segala macam. Pokoknya pikirannya tuh udah yang nggak ada apa-apa gitu. Paling di luar nanti makannya ya roti daging kayak gitu kan, pikir aku dulu gitu kan. Ternyata ada nasi, ada beras sama kayak di Indonesia. Kita olesin pakai selai kacang. Selai kacangnya kita mengoles-oles dulu. Aduh, jeblok. Kita mengoles-ngoles dulu. Kita tutup, kita makan. Nah, jadi sarapan aku itu kadang roti tawar, kadang roti seperti ini ya, tergantung mau belinya roti apa. Tapi yang jelas kalau pagi itu paling mentok ya roti tawar, roti lah ya. Kurang mantep kalau belum diaduk pakai sendok. Bismillahirrahmanirrahim. Mari ngopi, monggo. Kopinya itu berasa banget. Nanti sekali lagi. Mantap. Kopinya kerasa kopi banget. Saya makan di situ ya. Jadi kalau di Hongkong itu ya, saya kasih tahu. Ini kalau aku pribadi ya. Kalau orang lain aku nggak tahu. Biasanya kan beda majikan, beda aturan. Jadi kalau aku sendiri untuk sarapan, misalnya kayak roti tawar, kayak roti kayak gitu, itu pakai uang majikan, aku beli kayak gitu kan. Tapi kalau yang namanya selai,
selai kayak gitu atau kopi itu beli sendiri ya teman-teman. Jadi kenapa orang berpikir kalau TKW itu uangnya banyak kayak gitu, sebenarnya salah besar ya. Pasti kalian berpikir gaji sekian masuk tabungan sekian kayak gitu kan, wah berarti uangnya banyak. Itu salah besar ya teman-teman. Jadi selain kebutuhan sabun dan sebagainya, kita itu untuk sarapan itu kebanyakan beli sendiri ya. Kalau aku ini ya, kalau aku kecuali roti tawar itu dari majikan, tapi kalau pingin ngopi, pingin pakai selai apa, selai coklat atau selai kacang, itu semua modal sendiri ya teman-teman. Tuh ya teman-teman, kita harus beli sendiri. Makanya kalau dibilang buat apa sih kerja di luar negeri uangnya kok habis, sebenarnya kayak gitu untuk kebutuhan kita ya, kayak makan, kayak jajan kayak gitu, kita bener-bener harus beli sendiri. Jadi masa sih kita udah kerja capek-capek pengen makan apa aja nggak bisa. Jadi tetap aja kita itu harus mengatur gaji kita ya, pengeluaran kita untuk kayak beli kopi, beli selai atau beli jajanan, beli roti-roti kayak gitu untuk makanan-makanan. Karena apa? Karena dari majikan ya itu cuma makan nasi, maksudnya makanan kayak gitu. Kalau jajan-jajan kayak gitu majikan aku tuh emang benar-benar yang enggak gitu, yang apa ya, ya pelit lah kayak gitu ya. Tapi ya mereka baik. Memang kalau soal uang, soal makanan sih emang seperti itu ya. Tapi kalau jajanan memang seperti itu ya. Tapi kalau soal makanan sih ya terserah mau masak apa aja. Tapi kan namanya belanja di supermarket itu kan terbatas. Maksudnya ya terbatas adanya kayak gitu kan, nggak kayak kalau kita di pasar kayak gitu. Kalau di pasar kan apa-apa ada, sedangkan belanjanya tuh pakai patadong. Di pasar itu nggak memakai patadong. Jadi ya gimana lagi gitu, makanya ya itu aja gitu. Cuman ya itu tadi, jadi kita sebagai pekerja di luar negeri pun mempunyai pengeluaran kayak jajan, kayak beli apa itu sendiri ya teman-teman, bukan semuanya dari majikan. Jadi ya kalau aku sendiri kayak gitu ya, kalau orang berpikir wah uangnya banyak begini-begini ya, alhamdulillah seberapapun memang ada kayak gitu ya. Cuman ya kayak gitu, tidak bisa dinilai wah sekian berarti sekian, nggak bisa. Karena kebutuhan juga berbeda, orang itu berbeda kebutuhan ya. Ada yang kebutuhannya ini itu kayak gitu kan, jadi nggak sama. Jadi kalau misalnya kita mau ngirit banget kayak gitu misalnya ya, ya kita nggak usah ngopi, nggak usah pakai selai. Kalau makan roti ya roti aja. Tapi ya kembali lagi lah ya, mau sengirit apapun kayak gitu ya, namanya kehidupan, kebutuhan tetap kurang kan. Apalagi kalau kita terlalu ngirit banget, kebutuhannya semakin gede. Jadi ya dibikin slow, dibikin santai, dibikin relax, dibikin ya gimana lagi gitu kan, namanya kebutuhan kayak gitu kan. Mana enak sih kok pagi-pagi nggak ngopi terus kita makan roti kayak gitu kan, nggak ada rasa. Jadi seperti ini disyukurin aja ya. Sebenarnya nggak enak kalau dibilang enak, nggak enak ya. Jadi kayak kalau aku sendiri karena tiap hari sarapan seperti ini, jadi lebih kayak mikir ya kalau di Indonesia kan enak, ada lontong sayur, nasi uduk, ada gorengan kayak gitu kan sarapannya. Pokoknya makanan-makanan enak-enak lah kalau di Indonesia. Nah kalau di sini roti tawar sama kopi. Jadi nasib orang itu berbeda-beda ya teman-teman. Ada yang majikannya nggak pelit kayak gitu, sarapan itu enak-enak, sarapan itu diajak keluar, itu juga ada. Tapi di sini aku lebih men-sharing diri aku sendiri ya. Jadi ya inilah yang aku terima dari majikan aku kayak gitu ya. Walaupun mereka soal makanan seperti itu, tapi mereka itu baik ya kalau menurut aku. Karena aku sampai detik ini aku masih ada di sini. Jadi semangat selalu untuk semuanya ya. Apapun sarapan kalian, yang penting kita itu sehat, bisa bekerja, terus bisa pulang ke Indonesia dan kumpul dengan keluarga lagi suatu saat ya. Kalau sekarang kita berpikir kapan aku bahagia, sebenarnya salah besar ya teman-teman. Karena bahagia itu
eh, tidak bisa diungkapkan, dan kadang ketika kita bahagia kita lupa kalau kita itu lagi bahagia. Taunya begitu kita susah, sengsara, kita baru kayak gini, kapan ya aku bahagia? Padahal dari kemarin itu udah bahagia karena dia nggak ada masalah, ya nggak? Kadang aku juga suka mikir seperti itu sih. Jadi sekali lagi untuk teman-teman semua yang aktivitasnya kerja seperti saya, numpang di rumah orang, semangat selalu, jaga kesehatan ya. Untuk menjadi TKW itu juga nggak mudah, kita butuh proses yang benar-benar cukup melelahkan. Jadi jangan sia-siakan walaupun kita hanya seorang TKW, walaupun kita hanya seorang babu. Semangat selalu, sukses selalu. Orang lain bisa, kita pasti bisa. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye-bye.